Kondisi dalam negeri yang sangat positif sebenarnya membuat pasar tahun ini jauh lebih baik dibanding tahun lalu. Tapi kemelut di pasar Cina serta harga minyak yang terus menukik tajam masih membuat investor gelisah. Apa yang harus dilakukan investor sekarang ini? Berikut analisis IHSG dari Mulyono Tote, Direktur Utama Indo Premier Securities. Kita jujur merasa tahun 2016 mestinya a better year daripada tahun lalu. A better year, kenapa? Dari sisi internal, Indonesia, infra spending itu akselerasi dari pemerintah. Tender proyek sekarang jauh lebih cepat, dari awal tahun sudah prosesnya dijalankan, ya kan? Itu satu. Terus kita lihat juga ruang untuk, dari awal kita bicara bahwa ruang untuk central bank potong bunga Indonesia kan terbuka selama FX rupiah kita relatively stable kan, dan first round BI sudah cut 25 basis point. Kita melihat kalau rupiah juga sekarang even stronger, 13.6, 13.7 ya. Jadi kalau memang bisa keep it stable, mestinya room untuk further rate cut untuk Indonesia tetap ada. Oke, kalau rate cut, apa yang terjadi? Sektor-sektor yang interest rate sensitif, seperti tentu saja seperti properti, seperti otomotif, seperti consumer, itu akan diuntungkan. So, karena outlook itu kita melihat terus satu lagi tentang tax amnesty. Tax amnesty itu akan menjadi big boost untuk Indonesia. Oke, kalau satu tax income tentu saja. Itu untuk address concern masyarakat, investor dan market. Ini gimana nih spending pemerintah begitu banyak, fundingnya dari mana? Tax amnesty bisa menjadi salah satu solusi. Yang kedua juga, kalau saya bicara di media kan, tax amnesty ini kan ada konsep yang repatriasi dengan rate yang berbeda. Nah, kalau itu kan kalau ada fund inflow dari luar masuk ke Indonesia, sebenarnya kan mirip dengan FDI. Tapi itu kan bukan buat, kalau FDI kan buat belanja modal. Ini kan uang masuk dari luar ke Indonesia permanen. Itu bagus buat cadangan devisa kita. It will in turn strengthen currency kita. Oil price, jangan nyangka. Terus China hard landing. Okay. China hard landing is $1 million question. Tapi here's the thing, China itu semua orang udah expect. Ini bukan berita baru. Baik. Apakah kalau kita tanya di market, mungkin hard landing is possibility-nya mungkin tidak sebesar itu ya. Okay. Memang iya, pasar China remains volatile, itu udah fakta. Karena komposisi investor retailnya juga besar sekali, leverage di market mereka, di investor retail juga besar sekali, itu yang membuat volatilitasnya juga tinggi. Okay. Itu fakta yang kita nggak bisa rubah, tapi ekonominya apakah China akan slow down? Yes, tapi apakah dia hard landing? Maybe no. Okay. Oil price, that's a big threat. Biarpun fundamental Indonesia bagus, kalau oil price-nya itu terus misalnya jauh-jauh di bawah $30, sempat $26 waktu itu per barrel, it's bad for us, karena khususnya dari financial market, sentimennya. So fundamentally we are okay, tapi kalau oil price terlalu rendah, the sentiment is not there. Okay. Tapi kembali lagi, oil itu kan produk yang belum ada substitusi yang signifikan. At certain level production cost-nya itu udah mungkin susah ya buat produser untuk maintain output-nya. Nah, kita merasa mungkin in the long run oil price itu nggak sustain terlalu rendah. Kita punya house call target indeks tahun ini kalau nggak salah 4.800 sampai 5.100 target indeks kita tahun ini. Kita remain optimistic untuk market Indonesia. Sektor-sektor yang interest sensitif tadi saya cerita, yang tetap beneficiary dari para infra spending pemerintah, itu tetap benefited. Kita udah lihat di market kita juga, memang awal tahun waktu mulai kan, it was a bit shock karena China ya. But after a while, I think Indonesia market itu performing lebih baik daripada regional peers. Kita baru keluar dari 2015, where market valuation itu masih tidak demanding, ya kan? Masih tidak demanding, kita melihat bahwa justru kalau investor mau ambil posisi, mungkin saat-saat sekarang as early as possible itu lebih baik ya, mumpung valuation-nya itu masih tidak demanding. I think they should come into stock.